Oke, yang pertama saya ingin menyampaikan, jadi rekan-rekan perlu menyimpan templating yang asli. Kenapa? Ini untuk membuat rujukan, menjadi rujukan gitu ya. Yang paling penting ini lihat strukturnya. Ini judul, ini title case ya. Title case itu setiap kata itu kapital. Lalu ini ada abstrak bahasa Inggris, abstraksi bahasa Indonesia, nomor 1 pendahuluan, 2 metode penelitian, 3 hasil pembahasan, lalu 4 kesimpulan, 5 saran daftar pustaka, gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman mau buat subbab-subbab, ini ada angka 31. 31 itu anak dari 3. Nanti bisa 32. Atau nanti kalau punya anak lagi ya 311 gitu ya. Lalu selalu pastikan ini ya, kalau nanti teman-teman lihat, itu kan bisa dilihat nih, ini size berapa gitu ya. Oh ini kalibri 14, misalkan ini nama, ini berapa kalibri 11. Ini ya, ini upper script atau apa saya lupa namanya, yang atas ini. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari yang sudah teman-teman kerjakan, nah ini bisa dicek ya. Ini dia kalibri berapa tadi? 11 ya. Nah, dia fontnya berapa? Kelihatan besar sekali. Jadi nanti dari hal sepele ya, hal sepele ini perlu di teman-teman sesuaikan. Kenapa? Karena kalau di jurnal itu sudah ada template, artinya teman-teman harus ngikutin aturan yang ada. Ini ya, ini terkait dengan size. Nama juga sama ya, ini tidak ada koma, tidak ada nomor, fontnya berbeda. Email saya juga keliru, gitu ya. Tadi saya sudah memberikan review. Nah, ini ya, saya sudah memberikan review. Nanti tolong dipastikan. Jadi kalau untuk nama itu perlu hati-hati ya. Nah, ini harus persis sama kayak gitu. Kenapa kalau harus sama? Karena kalau nanti keliru ini tidak akan menjadi poin atau tidak akan menjadi dikenali lah oleh mesin pencari gitu ya. Jadi ini harus hati-hati. Emailnya teman-teman juga tidak harus email saya yang benar ya. Email teman-teman harus dipastikan juga benar. Lalu untuk abstrak ini dia bahasa Inggris ya. Biasanya dia dibuat setelah abstraksi itu selesai gitu ya. Oke, kita berbicara abstraksi dulu. Nah, tadi saya tipe handphone udah ya. Terus konsisten nulisnya kalau sebuah nama usaha. Jadi kalau misalkan namanya itu Gandhi Service, S-nya itu besar, ya nulisnya service-nya S besar juga, nggak boleh kecil. Ini keliru ya. Karena harus persis. Kenapa? Karena suatu nama itu harus sesuai. Kayak nama kalian lah, tiba-tiba nama kalian keliru kan juga nggak akan sama maknanya. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Service juga sama, service atau service. Nah, ini juga harus konsisten. Gitu ya. Oke, itu yang saya komentari dari yang sudah saya berikan. Terus, nah ini teman-teman bisa ngerapiin gini ya. Nanti di justify ke sini lah. Ke mana? Ini kan read only ya, karena nggak bisa edit ya. Dipakai ini justify rect nih ya. Ini kan kayak kurang rapi ya. Dirapikan. Kita bisa ngelihat ke templatingnya. Cara nulisnya gimana nih? Nah kan ini rapi ya. Nah, dia pakai ini justify. Oke, sudah. Metode penelitian aman ya. Nah, ini saya bilang tidak usah pakai waterfall gitu ya. Nah, ini waterfall berarti ini dihilangkan ganti yang sudah saya berikan. Oke, ini 21 22 221. Oke, ini lebih baik numerik tadi ya. Oke, sudah. Terus hasil pembahasan ini gambar apa ya? Nah, ini kalau nggak dipakai nanti dihapus saja gitu ya. Terus nah, yang maksud saya diberi caption tuh ini ya, misalkan ini gambar satu perancangan IRD. Nah, ini juga harus tertulis di sini, dirujuk itu ya. Jadi menggambarkan hubungan entitas yaitu pelanggan, servis, teknisi, dan spare part seperti terlihat pada gambar satu. Nanti teman-teman bisa nyari namanya cross references gitu ya, references terus namanya sorry, cross reference kalau nggak salah ya. Nah, nanti di sini saya lupa. Nah, di sini. Kita coba di sini ya.
cross reference enggak. Nah, nanti bisa dipilih nih dari gambar satu gitu ya. Di sini kebetulan nggak ada gambar, tapi nanti bisa dicari misalkan gambar satu, nanti dipilih gitu ya. Itu namanya semacam mereferensi dari gambar yang telah dibuat. Jadi tidak terpisah. Jadi kalau kalian masukin gambar, gambar satu, gambar dua, tapi kalau enggak disitasi atau dirujuk di atas itu kurang pas gitu ya. Ini oke. Nah, ini tipe ya. Jadi setiap kata itu harus kapital. Nah, ini juga formattingnya nanti bisa lihat nih kalau yang sub kayak gini itu nulisnya kayak gimana gitu ya. Misalkan ini. Nah, ini menjorok ke sini ya. Nah, jadi kalian harus lihat nih formattingnya seperti itu. Nah, ini menjorok nggak? Nah, oke. Terus ini gambar bukan gitu ya. Kalau gambar ya sama dikasih caption, terus dikasih kalimat. Ini adalah nah ini tipe ya. Ini adalah perintah untuk bla bla bla. Terlihat pada gambar satu satu. Ini juga sama ya. Ini juga kurang rapi nih. Nah, ini harus dibuat justify. Jadi intinya kalian coba buat mengikuti apa namanya panduan yang udah ada di template gitu ya. Kesimpulan. Nah, ini kan juga kurang ya. Nah, nanti gini, kalau teman-teman sudah merasa menyelesaikan, ini dihapus saja bisa. Dihapus komentarnya, di delete gitu ya. Jadi nanti biar nanti formatnya kembali seperti semula. Itu nggak masalah. Gitu ya komentar dari saya.